Sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tanpa menonton dan menyimak semua penjelasan yang ada dalam video tersebut dengan seksama. Yang pertama, ini analisis kekuatan. Di sini tadi ada penggunaan aplikasi Pickerwheel dan Canva. Nah, yang mana teknologi ini bisa mendorong peserta didik untuk lebih interaktif ya. Ketika menggunakan Pickerwheel tadi, dia tidak cuma duduk, tapi dia bergantian sama teman-temannya. Aku dong, gantian aku dong. Seperti itu sehingga anak-anak lebih interaktif di kelas. Membuat TTS, kemudian untuk mendesain TTS-nya tadi itu menggunakan Canva. Untuk apa? Untuk mempercantik visual sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan visual itu bisa lebih bersemangat dalam. Ya, tadi kita bisa melihat sendiri bahwa penggunaan aplikasi seperti Pickerwheel itu ternyata bisa memotivasi mereka untuk aktif, untuk menentukan organ-organ mata. Dari yang ada, guru itu kemudian membuat desain materi ajar yang itu sesuai dengan kebutuhan. Materi tentang mata ternyata bisa memenuhi kebutuhan auditori juga bisa, visual juga bisa, bahkan kinestetik juga bisa. Dan yang kelima adalah kemudahan dalam berkolaborasi. Dalam praktek-praktek kelompoknya tadi, yang pertama adalah fasilitas, keterbatasan fasilitas. Jadi tadi ada guru memberikan Chromebook ya atau semacam laptop kecil kepada peserta didik dengan kemampuan yang kemampuan yang di atas tadi ya, yang atas sendiri itu diberi Chromebook, diberi fasilitas. Silahkan kamu menyimak pembelajaran ini. Hanya saja keterbatasannya Chromebooknya cuma ada satu. Kemudian yang kedua, Chromebook ini hanya bisa mengakses aplikasi tertentu yang berafiliasi dengan Google. Artinya selain Google tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Dan yang ketiga adalah penggunaannya cukup sulit. Mungkin bisa jadi anak-anak ini ketika mengoperasikan, Pak ini terus bagaimana? Tanya ke Pak gurunya, karena tidak bisa menggunakan aplikasi Chromebook ini, tidak pernah menggunakan yang kesulitan. Berikutnya adalah peluang. Apa peluang yang bisa kita dapat dari tadi? Yang pertama, aksesibilitas yang luas. Bahkan karena ini adalah platform digital seperti Chrome tadi ya, sehingga itu memudahkan kita berkolaborasi sampai ke taraf internasional. Dan yang kedua, bisa meningkatkan keterampilan ABAD 21. Apa saja tadi yang dari video ini keterampilan ABAD 21 yang bisa kita dapat apa saja tadi? Kolaborasi, terus berpikir kritis, komunikasi, kreatif. Dapat nggak tadi? Dapat ya, bisa kita simpulkan ternyata tadi sudah mendorong pembelajaran dengan keterampilan ABAD 21. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga sudah dijelaskan tentang 3 kemampuan apa saja yang sudah ada dalam pembelajaran ya, tiap kelompoknya. Berikutnya peluang yang keempat adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi pembelajarannya. Karena adanya penggunaan teknologi tadi mendorong guru untuk semakin kreatif menciptakan pembelajaran yang beragam. Dan yang kelima bisa memaksimalkan pembelajaran. Saya kira kalau ini teman-teman sudah bisa menilai sendiri tadi. Dan yang keempat adalah ancaman. Ancaman apa saja yang kita dapat dari penggunaan tadi? Yang pertama, informasi yang tidak valid. Maksudnya begini, kadang ada konten-konten itu yang tidak sesuai dengan materi yang seharusnya. Ada miskonsepsi antara video yang satu dengan video yang lain, kadang penjelasannya tidak sama, sehingga kelemahannya atau ancaman yang didapat ini. Khawatirnya ketika murid mengakses secara mandiri, dia tidak memfilter apakah itu benar video pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang dia pelajari. Yang kedua adalah ketersediaan jaringan. Karena tadi menggunakan video pembelajaran, kalau sudah di-download tidak masalah, tapi khawatirnya itu dari YouTube,
kemudian jaringannya mati, atau tiba-tiba ada bencana alam dan sebagainya yang misalkan ya, nah itu aksesnya akan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa itu mampu menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah distraksi. Misal Anda mengajar di kelas, nonton video langsung dari YouTube, tiba-tiba di tengah videonya ada iklannya. Ini juga termasuk suatu ancaman dalam media pembelajaran tersebut. Dan demikian adalah presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami membuka satu pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan di kelemahan atau minus bahwa pada aplikasi Chromebook itu memiliki kelemahan. Namun tadi di video tersebut ada aplikasi selain Chromebook, kalau nggak salah apa tadi? Tinkerwell atau apa itu? Nah, itu apa saja kelemahan dari aplikasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini baru menjelaskan tentang kelemahan dari Chromebook ya. Sedangkan tadi ada media seperti Pickerwheel. Yang pertama Pickerwheel dan Canva. Yang pertama, apa kelemahan dari Pickerwheel? Ya tadi itu kita bisa melihat kegunaan Pickerwheel ini hanya untuk mengacak huruf atau untuk randomisasi gitu ya, atau untuk bisa juga gamifikasi untuk permainan. Tetapi memang sayangnya tidak ada fitur lain dari aplikasi tersebut. Gunanya ya hanya untuk itu saja, untuk membentuk kelompok secara acak misalkan, sehingga itu salah satu keterbatasannya, fiturnya tidak banyak yang bisa digunakan. Kemudian yang Canva, sebenarnya pada video ini penggunaan Canva itu hanya untuk mendesain TTS, artinya hanya gurunya saja yang menggunakan, muridnya tidak menggunakan Canva. Mereka hanya mengerjakan soal yang ada di TTS dengan media Canva sebagai desain. Jadi bisa dibilang Canva di sini hanya digunakan satu arah oleh gurunya saja. Begitu. Ada tanggapan lain dari teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.